Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan inilah bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran. Lantas, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Maka pada hikmah Ramadan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Ini adalah kewajiban pertama, bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat tadi disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, mana mungkin manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka beriman kepada Al-Quran, kepada kitab yakni Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya hari akhir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan salah satu kewajiban kita adalah mengimani Al-Quran sebagai kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kewajiban pertama kita terhadap Al-Quran adalah mengimaninya, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kitabullah, Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi petunjuk bagi umatnya, untuk menjadi pembeda antara hak dan batil. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka biasa mengkhatamkan Al-Quran, ada yang sekali dalam sebulan, dan banyak bahkan yang khatam Quran lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan bagaimana seharusnya kita membaca Al-Qur'an, yaitu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, dengan memperhatikan hukum-hukum bacaannya, hukum-hukum tajwidnya. Jangan sampai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an hanya dengan mengejar khatam. Kita membaca Al-Quran dengan target khatam sekian hari, tetapi kemudian kita tidak memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Maka yang lebih penting dari membaca Al-Quran bukan hanya sekedar berapa hari kita mengkhatamkan Quran, berapa bulan kita mengkhatamkan Quran, tapi yang terpenting adalah bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan benar makharijul hurufnya, benar madnya, benar tasydidnya, benar idhar ikhfa'nya, benar idghamnya, dan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena jangan sampai kita membaca Al-Quran, tetapi kemudian justru Al-Quran malah melaknat kita, karena kita tidak memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Maka oleh karena itu juga saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perintah membaca Al-Quran ini juga sekaligus dengan bagaimana cara membacanya itu dengan tartila, maka kita juga harus terus belajar, berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Itulah kewajiban kita yang kedua, yaitu hendaklah kita senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadabburi maknanya, mentadabburi isinya, mentadabburi Al-Quran. Yakni kita senantiasa merenungkan Al-Quran, merenungkan isi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita mengetahui maksud dari apa yang kita baca, dan kemudian kita mampu mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha." Kata Allah, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Maka penting, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita membaca Al-Quran dengan tartil, juga kita berusaha untuk mentadabburinya, mencoba untuk belajar memahami Al-Quran, tentu dengan cara kita belajar kepada ahlinya, dengan kita mengaji kepada orang yang ahli. Jangan kemudian kita memahami Al-Quran berdasarkan ra'yu kita, padahal kita tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi yang terpenting, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha untuk senantiasa menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, lalu kemudian kita mengambil pelajaran dari nilai-nilai Al-Quran tersebut, untuk kemudian kita internalisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah berusaha untuk menghafalkannya, meskipun mungkin hanya beberapa surat, hanya beberapa ayat dari Al-Quran. Mengapa demikian? Al-Quranlah yang kita baca saat kita sholat. Paling tidak yang diwajibkan harus kita baca di dalam sholat adalah suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat kita tanpa membaca surah Al-Fatihah. Maka sudah menjadi keharusan kita sebagai umat Islam menghafalkannya, yakni surah Al-Fatihah dan juga surah-surah lainnya. Karena setelah membaca suratul Fatihah, kita pun disunnahkan untuk membaca ayat-ayat yang lainnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tentu kita tidak semua punya kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran seluruhnya 30 juz, tapi
berusahalah untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita hanya mampu menghafalkan 1 juz 30 surah-surah pendek yang dapat kita baca dalam setiap sholat, maka hafalkanlah itu. Atau bahkan mungkin hanya beberapa suratnya saja, maka hafalkanlah itu. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk bisa menghafalkan lebih dari itu, maka itu lebih baik. Tentu yang ideal adalah kita menghafalkan Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Disebutkan bahwa kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qur'annya. Semakin banyak orang menghafal Quran atau semakin banyak Al-Qur'an yang ia hafal, maka semakin tinggi kedudukan ia di surga. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha." Akan dikatakan kepada sahibul Quran nanti di hari kiamat, bacalah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil saat di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah sedikit-sedikit untuk kita menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kelima, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan Al-Quran, hendaklah kita melaksanakannya. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran, hendaklah kita menghindarinya, hendaklah kita meninggalkannya. Pendek katanya, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hendaklah kita mengikutinya. Saat Al-Quran memerintahkan kita untuk belok kanan, maka hendaklah kita mengikutinya. Jangan kemudian justru sebaliknya, sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran satu kebenaran yang pasti, karena itu merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah suatu kebenaran, maka selanjutnya hendaklah kita mengikuti apa yang ditunjukkan dari Al-Quran. Kita mengikuti segala petunjuk Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, hendaklah kita lakukan. Dan apa yang Al-Quran larang, hendaklah kita tinggalkan. Yang keenam, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkannya dan mengajarkannya. Mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Mendakwahkan Al-Quran tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kapasitas kita mampu untuk mengajar, maka dakwahkan Al-Quran dengan cara kita mengajarkan Al-Quran. Kalau kapasitas kita sebagai orang yang belajar,
maka syiarkan Al-Quran dengan kita terus mempelajari Al-Quran. Karena kata Nabi, sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketujuh, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memperjuangkan dan membelanya. Apa maknanya? Hendaklah kita selalu memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran senantiasa tegak di dalam kehidupan, dan kita punya kewajiban untuk senantiasa membela Al-Quran agar syiar Quran tetap tegak di atas muka bumi ini. Bagaimana cara kita memperjuangkan dan membela Al-Quran? Tentu dengan kita terus berusaha untuk mempelajarinya, kita terus membacanya, dan yang terpenting, wariskan Al-Quran kepada anak cucu kita. Mewariskan Al-Quran bukan berarti mewariskan mushafnya, tetapi tanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak dan cucu kita. Tanamkan rasa senang terhadap Quran kepada anak dan cucu kita. Jangan sampai hari ini kita cinta Quran, tetapi generasi kita berikutnya mereka meninggalkan Al-Quran. Ini cara membela Al-Quran. Terus wariskan Al-Quran, terus syiarkan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, dan amalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak cukup kita hanya mengimani Al-Quran. Tidak cukup hanya kita mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi kita juga harus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak cukup juga kemudian nilai-nilai Al-Quran itu hanya kita amalkan secara pribadi. Kita juga harus berusaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti lain, jangan hanya kita saleh secara pribadi, tapi kita juga harus mampu mensalehkan sosial kita. Amalkan Al-Quran oleh pribadi kita, amalkan Al-Quran oleh diri kita, dan setelah kita mampu mengamalkannya, tebarkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Internalisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai ahlul Quran, sebagai orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.